Meantime, the political situation remains elusive as ever. The status quo must end. We must break the cycle of concern and inaction and stop playing double standards of other member states and continues its ill intention and politically motivated aggression against Indonesia. We strongly reject false, baseless allegation and diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Kita harus berani menghadapi. Ya kan, kita diganggu sawitnya. Saya ganggu tuh. Ya toh izin importnya di saya nggak kasih izin, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Indo History, tempatnya informasi terkini dan terlengkap seputar geopolitik. Kali ini, kita punya kabar gembira yang pastinya bikin kalian bangga jadi orang Indonesia. Penasaran? Yuk, simak terus videonya. Jadi ceritanya begini, ini bukan sekadar kabar biasa, ini kemenangan besar buat Indonesia. Kita baru saja memenangkan sengketa perdagangan internasional di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO melawan Uni Eropa. Kemenangan ini bukan cuma soal perdagangan, tapi juga soal keadilan dan hak Indonesia sebagai negara penghasil biodiesel terbesar di dunia. Tapi masalahnya apa sih? Kenapa Indonesia sampai harus menggugat Uni Eropa di WTO? Nah, ternyata Uni Eropa selama ini memberlakukan kebijakan yang bisa dibilang nggak adil terhadap biodiesel kita, terutama yang berbasis kelapa sawit. Mereka menetapkan tarif bea masuk yang tinggi, bahkan bisa mencapai 18% untuk produk biodiesel dari Indonesia. Bayangin, 18% itu angka yang cukup besar, dan jelas bikin ekspor kita jadi lebih mahal di pasar Eropa. Gimana ceritanya Uni Eropa bisa melakukan ini? Mereka beralasan kalau biodiesel berbasis kelapa sawit nggak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi. Padahal faktanya, Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan ketat untuk memastikan produksi sawit lebih berkelanjutan. Kita punya sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, berbagai program reforestasi, hingga penerapan biofuel ramah lingkungan. Tapi tetap aja, Uni Eropa tetap ngeblokir biodiesel kita dengan aturan yang mereka buat sendiri. Akhirnya Indonesia nggak tinggal diam. Kita bawa kasus ini ke WTO sejak tahun 2019. Dan setelah melalui proses panjang, WTO akhirnya memutuskan kalau Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap biodiesel Indonesia. Ini artinya mereka harus mengubah kebijakan yang merugikan kita. Kemenangan ini bukan cuma buat industri biodiesel, tapi juga buat petani sawit dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Wah, kok bisa begitu ya? Kok Uni Eropa seolah-olah nggak mau menerima biodiesel dari kita? Apa mereka takut kalau biodiesel kita bisa bersaing dengan produk mereka sendiri? Atau ini cuma alasan supaya mereka bisa melindungi industri energi di Eropa? Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin ada yang belum tahu sebenarnya biodiesel itu apa sih? Jadi begini, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari sumber nabati seperti minyak kelapa sawit. Ini bukan sekadar minyak biasa, tapi bahan bakar yang bisa menggantikan solar dan lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, biodiesel ini jadi salah satu andalan untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Kita tahu sendiri kalau minyak bumi itu sumber daya yang terbatas dan harganya juga naik turun tergantung situasi global. Makanya biodiesel hadir sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dan tentunya bisa mendukung energi hijau. Nah, dengan produksi biodiesel yang terus berkembang, Indonesia bukan cuma jadi pemain lokal, tapi juga salah satu eksportir biodiesel terbesar di dunia. Dan ini yang bikin beberapa negara, termasuk Uni Eropa, mulai khawatir. Karena kalau biodiesel sawit Indonesia bebas masuk pasar global tanpa hambatan, jelas produk mereka bakal kalah bersaing
Oke, balik lagi ke topik utama. Kenapa sih Uni Eropa sampai ngotot membatasi biodiesel kita? Apa benar karena alasan lingkungan atau ada sesuatu di balik itu? Jadi Uni Eropa menuduh bahwa produksi biodiesel berbasis kelapa sawit dari Indonesia menyebabkan deforestasi besar-besaran dan merusak lingkungan. Mereka mengklaim kalau perkebunan sawit menyebabkan hilangnya hutan hujan tropis, mengancam keanekaragaman hayati, dan meningkatkan emisi karbon akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali. Tapi tunggu dulu, apakah benar Indonesia sebegitu parahnya dalam mengelola kelapa sawit? Faktanya, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai langkah buat memastikan industri ini lebih berkelanjutan. Kita punya regulasi seperti ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yang mewajibkan produsen sawit untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Bahkan, ada moratorium izin perkebunan sawit di lahan hutan primer dan lahan gambut. Lalu kenapa Uni Eropa tetap bersikeras? Nah, disinilah masuk kebijakan yang mereka buat, namanya Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. Kebijakan ini menetapkan bahwa mulai tahun 2030, Uni Eropa akan menghapus penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit karena dianggap berisiko tinggi terhadap perubahan iklim dan deforestasi. Padahal biodiesel dari kedelai dan minyak nabati lain dari negara mereka sendiri tetap bisa digunakan. Ini jelas-jelas diskriminatif. Nggak cuma itu, Uni Eropa juga menerapkan aturan baru, yaitu European Union Deforestation Regulation EUDR, yang makin menyulitkan ekspor kelapa sawit ke Eropa. Intinya, mereka menuntut bukti ketelusuran, traceability, penuh dari seluruh rantai pasok sawit yang bisa jadi tantangan besar buat petani kecil di Indonesia. Kebijakan ini seolah-olah dibuat untuk melindungi industri mereka sendiri dari persaingan dengan produk kita. Nah, Indonesia nggak tinggal diam. Kita tahu betul bahwa kebijakan ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga strategi dagang terselubung. Makanya, pada Desember 2019, Indonesia resmi menggugat kebijakan ini ke WTO. Sengketa ini bukan cuma soal uang atau perdagangan, tapi juga soal prinsip keadilan di pasar global. Prosesnya panjang guys, dan tentu saja nggak gampang. Sengketa dagang di WTO itu seperti pertandingan sepak bola yang harus melewati banyak babak sebelum akhirnya ada keputusan final. Begitu Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada Desember 2019, prosesnya masuk ke tahap konsultasi. Dalam tahap ini, Indonesia dan Uni Eropa berusaha mencari solusi melalui negosiasi. Tapi seperti yang bisa ditebak, Uni Eropa tetap bertahan dengan kebijakan mereka dan nggak menunjukkan tanda-tanda mau mengalah. Akhirnya Indonesia meminta pembentukan panel sengketa di WTO. Panel ini bertugas untuk menilai apakah kebijakan Uni Eropa benar-benar melanggar aturan perdagangan internasional atau tidak. Prosesnya melibatkan berbagai dokumen, saksi ahli, serta argumen dari kedua belah pihak. Nah, setelah melalui analisis mendalam, WTO akhirnya mengeluarkan putusan pada Januari 2025. Hasilnya, Uni Eropa terbukti bersalah karena melakukan diskriminasi terhadap produk biodiesel Indonesia. Mereka dianggap memberikan perlakuan yang kurang, menguntungkan dibandingkan produk sejenis dari negara lain, seperti kedelai dari Amerika Serikat dan minyak rapeseed dari Eropa sendiri. Kemenangan ini bukan cuma soal biodiesel, tapi soal pengakuan global terhadap produk Indonesia. Ini membuktikan bahwa kita bisa melawan diskriminasi dan membela hak kita di pasar dunia. Tapi meskipun kita menang, apakah ini berarti Uni Eropa langsung membuka pintu lebar-lebar buat biodiesel kita? Sayangnya masih ada tantangan lain yang harus kita hadapi. Kita bakal bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kemenangan ini membawa dampak apa buat Indonesia? Apakah ini cuma sekadar kemenangan hukum di atas kertas? Atau benar-benar bisa mengubah nasib industri biodiesel kita? Jawabannya, tentu saja kemenangan ini punya dampak yang luar biasa besar. Pertama, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa bakal lebih lancar tanpa hambatan tarif yang memberatkan. Sebelumnya,
Uni Eropa menetapkan tarif bea masuk yang bisa mencapai 18% buat biodiesel kita, bikin harga jualnya jadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain. Dengan keputusan WTO ini, Uni Eropa harus mencabut kebijakan diskriminatifnya. Artinya biodiesel kita bisa masuk pasar Eropa dengan harga yang lebih bersaing. Kedua, ini bakal jadi angin segar buat para petani kelapa sawit dan industri terkait. Jangan salah, sektor sawit bukan cuma soal perusahaan besar, tapi juga melibatkan jutaan petani kecil di seluruh Indonesia. Dengan ekspor yang lebih lancar, permintaan sawit bisa meningkat, harga bisa lebih stabil, dan akhirnya kesejahteraan petani juga ikut naik. Ditambah lagi, industri biodiesel bisa semakin berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dari perkebunan, pabrik pengolahan, sampai sektor logistik. Dan yang nggak kalah penting, kemenangan ini nunjukin bahwa kita bisa melawan diskriminasi di pasar global. Dulu banyak negara berkembang yang cuma bisa pasrah saat menghadapi aturan perdagangan yang dibuat oleh negara maju. Tapi Indonesia berhasil membuktikan bahwa kita bisa melawan dan menang di meja perundingan internasional. Ini bukan cuma kemenangan buat biodiesel, tapi juga buat seluruh sektor ekspor Indonesia yang mungkin menghadapi tantangan serupa di masa depan. Jadi ini bukan cuma sekadar soal bisnis, guys. Ini juga soal kepercayaan diri bangsa kita di pasar dunia. Indonesia punya hak untuk bersaing secara adil, dan kita baru aja membuktikan bahwa kita bisa menghadapinya. Tapi jangan senang dulu. Walaupun kita menang di WTO, bukan berarti perjuangan kita selesai. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, dan Uni Eropa nggak akan tinggal diam begitu saja. Jadi, Uni Eropa memang harus mengubah aturan soal tarif biodiesel kita, tapi mereka masih punya cara lain untuk menghambat ekspor kita. Salah satunya adalah kebijakan European Union Deforestation Regulation, EUDR. Nah, aturan ini mungkin nggak secara langsung menargetkan biodiesel, tapi dampaknya bisa tetap besar buat kita. Singkatnya, EUDR ini adalah kebijakan baru Uni Eropa yang melarang impor produk yang dianggap berkontribusi terhadap deforestasi. Mereka mewajibkan semua perusahaan yang mengekspor ke Uni Eropa buat menunjukkan bukti bahwa produk mereka nggak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020. Dan ini nggak cuma berlaku buat kelapa sawit, tapi juga buat kopi, coklat, karet, dan komoditas lainnya. Kelihatannya bagus kan? Seolah-olah mereka peduli sama lingkungan. Tapi masalahnya kebijakan ini bisa jadi hambatan baru buat ekspor kita. Karena verifikasi yang diminta Uni Eropa sangat ketat dan rumit, terutama buat petani kecil yang mungkin belum punya sistem pencatatan yang canggih. Kalau kita nggak siap, bisa-bisa produk kita tetap kesulitan masuk pasar Eropa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus pastikan bahwa praktik pertanian kita berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indonesia sebenarnya udah punya sertifikasi seperti ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yang menjamin kelapa sawit kita diproduksi secara bertanggung jawab. Tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan semua pelaku industri, terutama petani kecil, bisa memenuhi standar baru yang ditetapkan Uni Eropa. Jadi meskipun kita menang di WTO, perjuangan kita masih panjang. Kita harus tetap waspada, terus berinovasi, dan memastikan bahwa industri kita bisa beradaptasi dengan regulasi global yang terus berubah. Intinya, kemenangan di WTO ini adalah langkah besar bagi Indonesia. Ini membuktikan bahwa produk kita punya kualitas dan bisa bersaing di pasar internasional. Semua ke depannya, industri kelapa sawit kita makin maju dan terus berinovasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel Indo History biar nggak ketinggalan update terbaru seputar geopolitik Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.